Oke, jarang-jarang nih akhirnya kita ada challenge lagi di channel YouTube ini. Pesertanya adalah para komedian. Gua mengundang 3 orang teman-teman stand up komedian untuk bikin ide bisnis yang kreatif untuk memecahkan masalah lingkungan. Challenge ini terinspirasi dari Oppo Inspiration Challenge 2023. Nanti kita bahas apa itu Oppo Inspiration Challenge, tapi kita langsung aja panggilin pesertanya dulu. Kita akan mulai dari Rais Marasabesi. Rais, udah siap hari ini? Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Ada Yono Bakri. Halo Bang. Oke. Nah, 2 orang peserta Bang, ini oh iya, Bang, ada. Setengah, ada. setengah ada Bang, ini setengah. Jinjit. Udah kecil Setengah. baju kayak nyamuk. Setengah Bang. Ada Ical Siap, Kate Bang. di sini juga. Ada itu. Oke. Nah, pemenangnya untuk yang punya ide paling kreatif untuk memecahkan masalah lingkungan ini akan mendapatkan 5 juta. Di sini kalian ditantang ada 3 hal yang paling utama. Kenapa gitu sih Bang? Iya, Ada hahanya gitu. Ditantang. lebih ke ini bercanda. Bercanda. Maksudnya itu. Tapi masih Lewat. Ada 3 hal yang akan kita perhatikan, yaitu kemampuan entrepreneurship, entrepreneurship. Kayak anak kecil di London ya. kreativitas, Kreativitas berkuah. terakhir inovasi. 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 Woi, emang sengaja. Ya, orang Jepang, inovasi. 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 Acemase. Acemase. Harusnya kita ada produk acemase. Emang yang paling ngerti Bang Radit Bang Rais. Acemase. Gue akan ngasih tips gimana cara untuk. Asik. Emang harus begini bajunya. Harus mulai banget. Selama Bang. video nih kayaknya harus Soalnya konsisten. gue tinggal di Kemang. Sorry, kita bocah Sawangan. Sorry, saya bocah Palu. Jauh banget, jauh emang. Palu. Jauh. Ada tips ya. Karena kan sehari-hari kan kalau di kantor gue kita suka ngasih ide ya, terutama kalau misalnya mau bikin program baru atau yang lain-lain ya. Jadi ini buat presentasi kalian itu ada 3 hal. Jadi pertama, ada beberapa hal. Ya. Yang pertama itu permasalahan dulu apa yang mau di-tackle, ya kan? Habis itu Oke. kasih solusinya. Lalu produknya apa yang kira-kira? Oke. Berupa jasa atau berupa produk beneran kah gitu kan? Nah yang terakhir adalah aplikasinya atau gimana cara direalisasikan. Oke. Oke. Ya. Ya coba ulangin tapi kebalik semua. Ayo. Ayo. Ini terus. Bahasanya kebalik semua. Bahasanya kebalik semua. Wah, kita itu panik susah bener. Punchline-nya nggak mau dikasih ke orang. Ngelempar. Disikat sendiri. Diambil ngelempar tapi diambil head gitu. Tapi memang head. Boleh aja kalau. Silakan gue kasih waktu 30 menit. Siapa? Oke, untuk kalian nyoret-nyoret ide untuk presentasinya nanti. Oke, Habis siap. itu kita akan berkumpul lagi, kalian akan presentasikan. Dan pemenangnya nanti akan dipilih sama tim kreatif gue. Oke, Ya. siap. Oke, setelah menunggu 30 menit, para peserta sekarang udah punya bahan presentasi berisi ide yang akan dipresentasikan. Nah, kayak yang gue bilang di awal, di video kali ini kita kerjasama dengan Oppo. Jadi selama ini Oppo sudah berdedikasi untuk menciptakan hidup yang lebih baik bagi semua customers di seluruh dunia melalui produk-produk inovatif yang mereka keluarkan. Dan gak cuma itu, melalui environmental protection and low carbon development and digital health and accessible technology, melalui teknologi inovatif, Oppo menjadi yang terdepan membuat lingkungan hidup yang lebih aman, nyaman, dan lebih baik. Untuk mendukung hal itu, Oppo ngadain Oppo Inspiration Challenge 2023. Diinisiasi oleh Oppo Research Institute, Oppo Inspiration Challenge 2023 bertujuan untuk membantu para wirausahawan global dan profesional di bidang teknologi untuk mewujudkan solusi inovatif demi menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Oppo Inspiration Challenge 2023 punya tema Inspiration for People dan Inspiration for the Planet. Challenge ini juga mendukung misi Oppo yaitu Technology for Mankind, Kindness for the World. Saat ini Oppo Inspiration Challenge 2023 udah punya daftar 15 teratas startup teknologi global termuka dan grand final demo eventnya akan dilakukan di Singapura di mana mereka akan bersaing untuk menduduki posisi 5 teratas global. Kalian juga bisa vote proposal atau startup favorit di People's Choice Award melalui link yang ada di sini.
Mari kita lihat presentasi dari peserta pertama. Peserta yang pertama ini dia Yono Bakri. Silakan. Yono Bakri. Selamat siang, Pak Radit. Siang. Masih butuh kayak gini ya walaupun udah ngeluarin 100 juta buat konten YouTube sendiri. Oke, silakan. Kali ini saya bukan bertindak sebagai komedian karena saya sendiri sebagai pebisnis jelek akan mempresentasikan sesuatu yang bisa merubah Jakarta lebih baik lagi. Gokil, keren. Gak jadi ke konser karena takut macet. Mungkin ini banyak terjadi di benak siapapun yang pengen ke konser karena pasti sering dengan adanya kemacetan. Lanjut. Dari data ini aja selama Januari sampai September 2023 itu ada 21 jadwal konser besar. Itu cuman musik, belum termasuk konser stand up comedy show Raditya Dika. Wah, betul. Kalau sama itu 403 apa ya? Setiap minggu ada dia itu. Iya bener sih. Dan di setiap konser tuh pasti menimbulkan penumpukan kendaraan pribadi teman-teman sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Ini masalah buat kita semua. Next. Agar tidak menimbulkan kemacetan pada saat nonton konser akan lebih efektif jika penonton tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau pakai kendaraan umum nggak nyaman, ya kan Bang? Betul. Karena Bang Radit juga kayaknya kalau mau nonton konser kebayang kemacetannya, orangnya banyak. Kami punya solusinya Bang untuk Bang Radit. Apa itu? Nih, ada produk kami. Oke, apa ini? Kami menyediakan aplikasi dan website untuk bundling tiket konser dengan akomodasi. Jadi yang beli tiket konser ke aplikasi kami akan kami jemput dari rumah ke rumah, nonton konser terus diantar pulang lagi. Gokil. Mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan kendaraan umum, kami yang jemput. Menggunakan kendaraan pribadi kalian. Kami. Dengan bis yang kapasitasnya 21 daripada datang dengan 21 mobil dengan satu mobil dengan isi 21 orang. Menghemat kendaraan, tidak ada kemacetan, mengurangi polusi. Selain tidak menyebabkan kemacetan, mengurangi polusi, mempunyai teman baru. Betul. Bisa kenalan dengan bis. Maksudnya kenalan dengan penumpang sesama bis. Iya, Dan kami berikan experience. Kita tidak pernah tahu siapa yang menjemputnya. Benar. Karena ada program kami nanti yang menjemput ini ya nyetir Raditya Dika, teman-teman. Oh, ada Jadi promo supir bis. itu. Ada promo itu. Jadi experience barulah di aplikasi kami ini. Nextnya, aplikasi ini kami beri nama yonobakri.com. Oke, senarsis itu ya. Iya Bang, saya kurang validasi. Udah keluar 100 juta view-nya nggak ngangkat. Next, mau yang mana? Ada paketnya Bang. Amput, antar jemput. Oh. Tiket beserta akomodasi dijemput oleh bis. Itu yang kami tawarkan tadi. Oke. Yang nomor 2 ada aman. Ada teman Bang. Jadi selain dijemput Bang, kami juga menyediakan teman konser. Buat orang-orang yang pengen nonton konser tapi sendiri, kami menyewakan orang Bang. Bener. Supaya di sana dia nggak linglung. Speknya banyak, mau lagu apa aja bisa. Mau nyari yang umur berapa aja ada. Mau cewek yang gimana aja ada. Itu untuk cowok yang nyari temen cewek. Nah kalau ada cewek mau nyari temen cowok untuk nonton, saya Bang yang nemenin Bang. Oh. Itu kalau di refresh fotonya saya lagi Bang, cuman beda baju. Sekian itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Gokil. Keren. Jadi ini gue mewakili yang nonton. Betul. Pertanyaan-pertanyaannya. Berapa harganya? Harganya ini murah. Misalnya tiket konsernya yang dijual oleh festivalnya 100.000, kita jual 200.000 Bang. Oh, cuman beda 100.000. 100.000. Memudahkan orang untuk gak usah mikir lagi dah gitu. Tapi 2 kali tiket konser berarti kan? Iya Bang. Bis ini mereknya apa yang dipakai? Mereknya yang terbaik yang ada di Indonesia Bang. Akali bukan? Bis Akali. Tapi satu hal lagi. Iya, boleh, Pak Radit. Implikasi ke lingkungan hidup. Kan tadi kan kita ngomongin teknologi yang membantu lingkungan hidup seperti Oppo Inspiration Challenge 2023 kan. Iya, Pak Radit. Inspiration for the Planet. Ini kan kita ngomongin planet nih. Ngebantu planetnya itu gimana? Ini poin yang bagus lagi dari Pak Radit. Terima kasih banyak. Siap. Dari sini kita tahu Pak Radit, karena kalau jumlah kendaraan berkurang, polusi akan berkurang Pak Radit. Oh benar. Di Jadi Jakarta kan implikasinya polusi ke situ. terburuk, dengan adanya ini bisa mengurangin jumlah polusi yang ada di Jakarta. Betul. Sehingga manusia di Jakarta lebih sehat lagi. Ya nggak? Oke, gokil. Oke, keren sekali. Terima kasih. Terima kasih. Yono Bakri. Terima kasih. Oke, kita langsung ke peserta berikutnya. Selamat sore Bapak Radit. Iya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa proyek saya yang akan saya obrolin sama Bapak Radit sebagai investor.
Oke, kita mulai. Ya. Ini adalah proposal pengolahan sampah. Latar belakang. Next, sebagaimana kita tahu sampah yang ditimbulkan di Indonesia itu dalam sampah rumah tangga, sampah plastik di Indonesia itu banyak sekali. Sampai 65,2 juta ton per tahun sampah. Itu pun masih pada tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik. 2020 meningkat jadi 72 juta ton per tahun. Jadi makin banyak. Nah, masalahnya di sini adalah sampah memang sangat banyak menggunung, membukit begitu sehingga tidak ada Solusi. Kurang solusi. Betul. Ada pengolahan sampahnya tapi cuma sedikit, cuma beberapa tempat saja ada yang ada bank sampah apa begitu. Masih bukan solusi. Nah, solusi sebenarnya itu adalah ada di masyarakat. Next, ini contoh-contohnya nih. Lu yang mana? Enggak ada saya. Saya nggak kelihatan, saya tertimbun di sampah. Makanya jadi pendek ya. Itu tadi contoh-contoh sampah yang menggunung di Bantar Gebang. Ini solusinya adalah solusi terbaik dalam menangani sampah di Indonesia itu dimulai dari seluruh masyarakat di Indonesia dulu, Pak. Mereka itu harus bisa mendaur ulang setiap sampah yang mereka punya. Baik itu sampah plastik, sampah organik dan lain-lain. Dan dibutuhkan juga alat untuk membantu masyarakat dalam memilah sampahnya. Karena walaupun ada sekarang itu tempat sampah banyak itu Pak, ada 3 kan Pak Radit? Ya. Ada 3 macam di tempat apa, ada banyak sampah organik, plastik apa di jenis-jeniskan gitu kan. Oh iya, benar tuh. Cuma orang Indonesia masih belum membuang sampah sesuai pada tempatnya. Dan juga itu pun tempat sampahnya nanti diangkut di tempat di pembuangan sampah digabung lagi, jadi tidak terlalu berguna. Iya kan? Emang gitu iya, ya? Tapi bener. Jadi tidak terlalu berguna sekali itu Bang. Jadi kita sudah kelompokkan, atau dikumpul, dibuang di Bantar Gebang, digabung. Makanya kita solusinya adalah membuat alat di mana tempat sampah yang bisa dimasukin apa aja, misalnya sampah plastik kita masukin langsung didaur ulang jadi tumbler. Wih. Keren. Ya, sampah makanan didaur ulang langsung jadi pupuk gitu. Langsung tiba-tiba langsung ada. Nama alatnya adalah Next, robot Kang Sampah. Robot Kang Sampah. Ya, kepanjangannya adalah kreativitas dalam pengolahan sampah sampai habis. Wah, maksa banget ya. Dipaksa, benar-benar dipaksa. Itu dipaksa banget. Iya. Ampanya aja ampanya aja Namanya komedi Pak. Betul. Emang begitu Pak. Sangat maksa ya. Iya. Maksa banget ya. Dengan adanya robot ini tinggal dimasukkan saja langsung jadi. Keren. Ke daur ulang. Pokoknya bentuknya ini robot. Bentuknya robot. Nih dia robotnya. Ini robotnya. Robotnya insya Allah. Sampahnya ditaruh di mulutnya, jadi nanti dibuka. Dikasih masuk mulut. Iya Pak. Jadi misalnya ini robot nih. Misalnya saya robot. Oke, sampah ya. Ada sampah. Enggak. Ditaruh di mulutnya. Lalu? Terus diproses, dipencet-pencet ininya. Ini Pak. Ini tombol-tombol bukan sembarang tombol Pak. Bukan pantun. Terus dia berubah nanti. Dia tombol, ya dia berubah. Bukan, dia tidak berubah. Jadi nanti ada di belakangnya itu, cuma tidak ada kita dapat gambarnya gitu Pak. Belum kita desain secara pasti banget. Nanti dari belakang. Pokoknya dari pemasukannya kita sudah tahu. Nah, pembuangannya nanti dari belakang sini Pak. Jadilah apa gitu. Jadi produk ini diharapkan membantu dalam pengurangan jumlah sampah yang tadi saya bilang. Sasaran buat produk ini tuh untuk pemerintah. Dari pemerintah nih misalnya dia beli nanti proyek ini akan dia ditaruh di salurkan mana-mana. di setiap komponen pemerintah dari yang paling kecil. Kayak RT RW. Nanti juga kita akan memakai cara media sosial begitu untuk mentutorialkan cara penggunaannya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Radit. Terima kasih. Semoga Anda tertarik atas proyek saya. Pertanyaan Mas Ical. Ini kan kalau saya di sini mewakili mungkin orang awam. Teknologinya dapat dari mana nih? Mas Ical punya kode sendiri, algoritma sendiri atau penemuan sendiri sehingga robotnya itu bisa memilah, atau Mas Ical nanti kerjasama? Nanti kita akan kerjasama bersama teman-teman di IT. Jadi bagaimana caranya kita memikirkan ide ini biar terlaksana gitu Pak. Seberapa mungkin ini kejadian? Karena kan ini sangat bergantung sama teknologinya. Ya kan? Betul. Apakah ini baru mengawang-awang atau udah tahu banget nih, ini akan bisa nih gitu. Ini sangat mengawang-awang sih. Pertanyaan berikutnya. Siap. Kenapa gambarnya gunung?
Kan gunung. Kan gunung. Ini gunung yang ada di apa namanya? Kalau misalnya Bantar Gebang tidak ada sampahnya bisa jadi kayak begini. Oh, bener. Kan konsep di awal Pak Radit, ngawang-ngawang. Gokil. Kita masuk ke peserta berikutnya. Ini adalah Rais Marasabesi. Silakan Rais Marasabesi. Gokil. Selamat malam semuanya, selamat malam Bang. Oh iya. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan sesuatu yang akan saya perkenalkan, yaitu namanya adalah cepet bet. Cepet bet. Namanya cepet bet. Jadi ini tagline kita, menghindari macet cepet bet. Gitu. Jadi disuruh pakai aplikasi kita cepet bet. Cepet bet. Next, untuk berikutnya kita masuk ke latar belakangnya dulu mungkin ya. Latar belakangnya adalah kemacetan yang terjadi di Indonesia tuh termasuk di Jabodetabek tuh sekarang sudah makin parah, yang membuat semua transportasi malah numpuk di jalanan dan mengakibatkan polusi udara yang memburuk sekarang. Oke. Nah, jadi dengan adanya cepat bet ini akan menanggulangi ini. Ini akibat dari kemacetan itu kan antara lain menghambat waktu untuk beraktivitas untuk semua orang, terus menambah polusi yang ada sekarang yang tadi makin parah malah makin parah, yang udah jadi serius di Jakarta terutama, terus menghambat kendaraan darurat seperti ambulans, terus pemadam kebakaran. Nah, ini adalah foto kemacetan yang terjadi di Jabodetabek. Ini yang pertama adalah foto di Sawangan, terus yang satu lagi ada yang di Jakarta. Sebenarnya ini semuanya berasal dari keresahan saya sih Bang. Oke. Karena kan saya kan tinggalnya di Depok Sawangan, dan yang dimana ini jadi keresahan saya juga gitu sebagai masyarakat Sawangan, karena dekat rumah saya itu ada salah satu jalan yang macetnya itu parah bet. Gitu. Oke. Jadi kita mikir gimana cara menemukan jalan yang cepet bet ya, akhirnya kita membuat cepet bet ini untuk membuat satu jalan alternatif yang mungkin masyarakat sekitar tuh nggak tahu, tapi kita buat jalannya. Gitu. Dan semua ini terinspirasi dari di puncak Bang sebenarnya. Oh. Di puncak tuh kan sering terjadi macet, terus ada juga masyarakat lokal yang menawarkan jasanya untuk menawarkan jalan alternatif yuk gitu. Oh. Nah, akhirnya ini kita pas lo ke puncak baru dapet kayak oh ini menarik juga nih Berarti masyarakat. ketika lo berdua sama cewek lo di puncak itu, Enggak, lo sama teman di sana. Terus akhirnya terinspirasi lah gitu Bang di sana, karena ini masih tradisional. Oke. Sistemnya itu orangnya menawarkan jasa secara langsung, kita kayak menyediakan wadah yaitu aplikasi ini. Oh iya, keren nih. Yang ini ada solusinya, ada 3, membuat jalan alternatif. Yang pertama terus membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar, dan juga yang ketiga itu mengurangi polusi. Produk ini tadi namanya adalah cepet bet, bahasa lain itu adalah cepet banget gitu. Jadi kita mengasih jalan cepet banget untuk orang-orang yang menemukan jalan alternatif. Aplikasi yang membantu untuk masyarakat mendapatkan jalan alternatif, dan tentunya infrastruktur yang sudah sangat mumpuni. Oke. Untuk dilalui dan mendapatkan servis yang beda, seperti mendapatkan snack setiap perjalanan melalui jalan alternatif kami. Keren. Jadi misalkan masuk Dipakai datang ke jalan alternatif, setiap masuk ke jalan alternatif kita akan ngasih snack. Gitu. Kalau dia nggak suka ular? Bukan binatang, Snack. makanan ringan. Oh, makanan ringan. Iya, toppingnya ular sih emang. Fitur-fitur yang tersedia itu ada 3. Pertama, pilih jalan. Terus ada cepat pulang dan pilih teman ngobrol. Oke. Jadi yang pertama itu pilih jalan dulu kali ya Bang. Pilih jalan itu orang yang menggunakan aplikasi cepat bet ini bisa memilih jalan alternatif yang mungkin yang pengen dia lalui. Oke. Jadi misalkan kita lagi di Bekasi pengen ke Jakarta, lihat jalan alternatif yang ada di Jakarta tuh bisa lihat secara langsung pada saat di Bekasi. Cepat pulang ini customer juga bisa memberi alasan kenapa dia ingin cepat-cepat pulang. Kalau misalkan alasannya sangat masuk akal, kita akan memberikan prioritas kepada orang tersebut untuk melalui jalan alternatif kita Bang. Oke, menarik seperti ya. itu. Menarik Misalkan kayak emergency sekali nih di rumah, misalkan kayak anaknya kangen banget sama papahnya, ingin memegang pipi kanannya. Jadi misalkan alasannya itu kayak wah ini penting banget gitu. Iya, Akhirnya bener, dikasih jalan prioritas dari kita. Dan yang ketiga ini pilih teman ngobrol. Jadi selain tadi ada snack, juga bisa ada pilihan lain atau topping lah ibarat kata, kayak kalau misalkan di perjalanan sendirian, selama melalui jalan alternatif kami, kita menyediakan orang-orang untuk mendampingi selama perjalanan untuk ngobrol di mobil. Strateginya ini adalah strategi cepat bet ini ada 3 Bang. Kita menargetkan untuk para pekerja kantoran yang butuh fleksibilitas yang sangat tinggi. Karena kadang-kadang meeting kan dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu yang sangat singkat kan. Terus yang kedua itu memberikan prioritas kepada orang yang subscribe.
Oke. Nah, jadi buat orang-orang yang pakai aplikasi ini dan subscribe, itu akan menjadi prioritas kita. Oke. Akan mendapatkan keuntungan lebih daripada orang-orang yang tidak men-subscribe aplikasi CepatBet ini. Dan yang ketiga, membangun infrastruktur yang sudah diintegrasi dengan fasilitas kota. Ini biar keren aja sih Bang kalau ini. Itu bahasa-bahasa susah dijadiin satu aja. Kayak, iya. wih keren nih Perlu, gitu. perlu sih. Iya, Perlu. ini biar keren aja sih kalau ini sih. Thanks Thank you, guys, love you guys. Oh. Thanks guys. Mengulang love you kata guys. Ya, Iya. itu Bang. Sudah. Oke, terima kasih Rais Marasabisul. Terima kasih. Bang. Beberapa pertanyaan. Ya Bang. Ini sama kayak Google Map berarti? Iya, cuman kan Google Map biasanya kan ngarahinnya ke jalan-jalan yang besar gitu. Oh ini jalan yang kecil. Nah, ini jalan yang Berarti ini agak kayak bukan itu suaranya kecil. Bukan itu. Ini jalan ini akan kita bangun lagi Bang, infrastrukturnya. oh, jadi aplikasi ini kalau orang mau nyari nih Ya. harus ke sini. Jalan treknya apa? Bentar, sambil dibangun jalan. Gokil, keren ya. Bukan pas lagi mau pesan baru kita bangun, bukan Bang. Enggak. Itu juga malah mengulur waktu dia. Betul. Jadi emang kita udah bangun, nah orang yang bisa lewat situ adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi kita. Oke, berarti ini untuk orang yang pakai handphone. Ya. Kalau dia hari-harinya komunikasinya pakai HP, gimana? Dia bisa memesannya menggunakan handphone temennya mungkin untuk mendownload aplikasi kita. Jadi dia pakai HT dia ngomong ke temennya ya? Iya, dari HT ke HT. Untuk menyelamatkan planet. Apa hubungan nih ini dengan penyelamatan planet? Ini kan kayak cuman nyari jalan doang. Betul. Apa hubungan? Untuk menyelamatkan planet ini adalah tadi kita pertama yang paling kita sangat fokus untuk mengurangi polusi. Nggak macet. Nggak macet doang. Tapi kan sebenarnya. jumlah mobilnya masih sama. Itu Bang. Baru kepikir. Kan tidak mengurangi. Malah orang kalau aplikasinya saking terkenalnya aplikasinya, Benar. sekarang semua jadi lebih lancar nih karena aplikasi ini. Pada beli mobil. Lebih banyak lagi. Aplikasi parah sih Bang. Oke, sudah ada 3 orang yang tampil untuk mempresentasikan ide-ide mereka. Kita akan lihat siapakah yang menjadi pemenang dari presentasi barusan ini. Oke, di depan gua sekarang udah ada 3 penampil yang tadi. Di tangan gua ini juga sudah ada 1 buah cek untuk pemenang 5 juta rupiah. Siapakah yang akan menang ya? Tapi sebelum gue umumin siapa pemenangnya, gue mau ingetin kalian sekali lagi untuk vote People Choice Award di Oppo Inspiration Challenge 2023. Kalau tadi kalian lihat proposal mereka itu kan aneh-aneh semua ya. Nah ini yang beneran, yang keren-keren, yang seru-seru. Bisa lihat semua di sana mana yang dikira untuk bisa memajukan bumi untuk menjadi lebih baik lagi, planet bisa lebih baik lagi. Silakan di vote aja di sana. Dan juga ada Inspiration for People juga. Ini kaitannya lebih ke aksesibilitas untuk banyak orang lainnya. Ya mati lampu. Gue udah dibisikin nih tadi nih sama tim kreatif gue nih. Pemenang Saya untuk lagi. Sorry nih. untuk presentasi yang tadi yang paling menarik, baik dan masuk akal. Menurut teman-teman di sini, teman-teman kreatif di sini adalah juara satunya Saya ini. Yono Bakri. Di sini ada cek senilai 5 juta rupiah. Silakan dipakai untuk Yono Bakri. Bang Radit, kira-kira ada juri di mana lagi Bang? Saya mau ikut. Lomba mulu. Setiap jurinya Bang Radit saya menang. Bener juga sih ya. Bener juga ya. Padahal yang menilai mereka loh tadi. Tadi ketat banget padahal penilaiannya. Iya, Gilang tadi lehernya diginiin. Wah, itu terlalu keras itu. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi jangan lupa ya untuk kalian semua bisa ke link yang di sini untuk vote People Choice Award. Ya, thank you semua.